Selamat siang ya. Jadi ini bohlam-bohlam yang mau kita review sebelum dikirim ya. Kita pembagian dulu. Jadi ini lagi rame lagi ya bohlam JL3. Kenapa JL3 rame? Karena sekarang cuacanya mestinya sih sekarang sudah musim panas ya. Ya, musim panas, musim kering, musim layangan ya. Tapi Anda tahu sendiri cuaca aneh ya, hujan terus ya, hujan terus ya. Jadi bohlam JL3 kembali lagi booming. Kenapa? Apa sih JL3? Bohlam 3 warna ya. Bohlam bisa berubah warna 3 warna buat hujan, buat kabut. Memang kalau kalau kabut mungkin kalau di daerah Jakarta sih kagak ada kabut ya. Tapi kalau buat Anda yang tinggal di daerah dataran tinggi, mungkin di Lembang lah ya, di Malang atau di Dieng atau di Brastagi, yang tiap hari ketemu kabut ditambah hujan kan tambah kacau tuh ya, cuaca buruk, Anda harus bawa mobil nggak kelihatan. Nah, saya rekomendasi tipe JL3 ya, tipe H4 JL3. Apa sih keunggulan bohlam ini? Satu, selalu saya bilang watt dan looksnya. Syarat bohlam bagus, watt dan looksnya harus gede. Gedenya ini dalam arti dia cuma 30 watt ya, sedangkan halogen standar 55 watt ya. Jadi 30 watt jadi sudah menghemat 15 watt ya, 15 watt kali 2. Jadi LED itu lebih hemat dayanya tapi lebih terang. Seperti itu. Ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Jadi sudah 30 watt ya harus 30 watt terus. Banyak LED yang awal wattnya gede pada saat start nyala, 5 menit kemudian ngedrop ya. LED yang seperti itu tidak bagus. Syarat ketiga adalah adjustable. Nah, adjustable ini penting kenapa? Karena untuk mencari cut off. LED reflektor mobil Anda pastikan dari halogen lampunya. Sekarang kita mengkonversi ke LED. Jadi LED-nya ini harus bisa menyesuaikan ke halogen. Nah, Anda harus cari LED yang bagaimana? Ya, Anda harus cari LED yang bisa di-adjust karena tiap-tiap reflektor mempunyai patokan yang berbeda. Ada yang bagian pantat ininya ada yang sudah di jam 12, ada yang di jam 11, macam-macam. Jadi makanya LED ini lebih baik Anda bisa beli yang bisa di-adjust, bisa diatur sudutnya. Supaya kenapa? Supaya mencari cut off ya. Seperti itu. Mencari cut off karena banyak juga LED yang Anda beli di pasaran mengeluh, "Pak, LED yang saya beli kok silau, tidak ada cut off." Nah, LED ini saya menjamin lebih bagus cut off-nya. Kenapa? Karena payungnya menyerupai dari halogen. Replika dari halogen. Kenapa? Karena reflektor kita kan punya halogen. Nah, kita harus menyesuaikan LED-nya itu ya seperti halogen gitu ya, yang ada payungnya. Ya, payungnya ini dia ada 2 buah chip bagian low beam, Anda bisa lihat satu di atas kuning, satu di bawah putih. Nah, cut off untuk sinar putihnya saya jamin lebih bagus dibandingkan sinar kuningnya. Kenapa? Karena sinar kuning di atas, sinar putih di bawah, jadi cut off putih akan lebih bagus. Tapi untuk Anda yang mau mencari kuning yang bagus nggak ada masalah juga. Ini tinggal buka obengnya, tinggal dibalik, itu bisa. Ya, devalut kita cari putih, lebih bagus cut off-nya. Tujuannya supaya kenapa? Karena namanya musim hujan juga tidak tiap hari hujan, ya. Tapi memang intensitas hujan lebih besar. Tapi tidak juga tiap hari hujan. Jadi tetap kita utamakan warna putih. Tapi kalau Anda mau utamakan warna kuning, Anda bisa request ke saya langsung, atau buat Anda yang sudah beli, bagaimana panduannya Pak untuk dibalik? Bisa ya, karena bohlam ini enak sekali untuk di-adjust. Ya, makanya syarat ketiga bohlam ini sangat-sangat terpenuhi. Syarat bagus bohlam keempat adalah mesti bisa diservis, tapi saya ngomong apa adanya, bohlam ini rusak buang, lem biru tidak bisa diservis. Karena chipnya tidak ada spare part ya. Chip-chip yang seperti ini tidak bakal ada spare part. Anda mau beli merek terkenal pun, Philips, Osram, rusak itu buang. Tidak ada yang bisa diservis. Kalau Anda mau beli yang bisa diservis, Anda beli merek chipnya dari Cree. Ya. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap itu tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap. Makin besar, makin gelap sebenarnya jelek. Tapi karena bohlam ini syarat ketiga terpenuhi, jadi kita bisa menggeser bayangan gelap. Ya. Bayangan gelap ini penting ya. Untuk supaya outputnya di tengah itu bisa tebal. Ya, ini bayangan gelap LED ini memang agak besar tuh, ya, besar, ya, besar dan agak gelap. Kenapa? Karena batang hidungnya ini dia gede di sini nih, batangnya ini gede tuh, ya. Kalau dilihat di video kan, nah ini kan silau, nah gelap, silau lagi, ya. Jadi batangnya gede.
karena chipnya pipih ya. Tapi nggak ada masalah karena pemasangan di reflektor itu nanti dia bukan masangnya ini tegak lurus begitu, tapi saya minta Anda nanti masang mentok ya. Masang mentok tapi nanti payung ininya kita kalibrasi. Jadi supaya tetap horizontal mangkoknya ya. Anda lihat sendiri macam-macam karena ini gampang sekali untuk dikalibrasi ya. Jadi tidak merusak LED-nya, tapi kita enak karena ini bisa dilepas payungnya. Ya, syarat ke-6 bolam bagus adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing terhadap radio mobil Anda ya. Elektronik mobil Anda seperti sensor-sensor tidak mengganggu. Jadi pemasangan juga tinggal PNP saja. Syarat ke-7 soal pendinginan ini yang paling penting. Bolam itu harus awet. Anda beli bolam LED harus awet, tidak boleh ngedrop, tidak boleh meredup ya. Awet itu LED itu musuhnya adalah panas. Supaya awet ya Anda harus buang itu panasnya. Nah, bagaimana cara membuang panasnya? Si LED ini sudah diciptakan ada yang namanya kipas angin, sudah diciptakan yang namanya heatsink, sudah diciptakan penghantar panasnya berupa tembaga double cooper. Philip Osram single cooper, dia double cooper, bukan single heat pipe, bukan double heat pipe, tapi double cooper. Double cooper, jadi di tengah ada 2 buah batang tembaga yang sebagai penghantar panas ya. Nah, kalau Anda masang H4 ya, kan Anda pasang dulu ininya dulu nih ke headlamp, terus diklipin baru pasang karet. Nah, ya, pasang karet baru bolamnya masuk. Ya, bolam masuk. Nah, Anda lihat. Heatsink ini terlihat. Kalau Anda masang LED yang heatsinknya tidak terlihat, itu sama dengan Anda beli LED tersebut terus Anda pasang untuk Anda bunuh. Ya, untuk Anda rusakin. Kenapa? Karena LED itu musuhnya panas. Kalau Anda nggak percaya, ya LED yang Anda punya, kipasnya Anda matikan, pasti LED itu langsung rusak. Ya, seperti itu. Jadi LED itu musuhnya adalah panas. Kalau panas pokoknya dia rusak. Si kipas angin ini berputar. Dia akan meniup angin atau dia mau nyedot atau mau tiup, terserah. Ada orang yang ngotot kipas angin ini harus keluar anginnya ke sini atau harus tiup ke dalam. Tapi sebenarnya LED ini adalah kipas anginnya tiup ke dalam. Nah, tiup ke dalam itu dia akan keluar dari celah-celah sini, heatsink. Nah, karena ini ada heatsink, jadi angin bisa keluar, kipas angin berputar, angin bisa keluar. Nah, kalau Anda beli LED di luaran yang tidak ada heatsinknya, jadi ini tertutup. Jadi tidak ada ininya nih. Ya, tertutup. Jadi si kipas angin berputar, angin mau keluar kemana? Nggak bisa. Jadi sama dengan LED Anda tidak ada pendinginan. Nah, LED yang seperti itu pasti ngedrop. Wattnya ngedrop, pasti meredup. Pasti umurnya pendek. Ya, seperti itu. Jadi LED ini memenuhi syarat ke-7 bolam bagus. Ya. Bolam ini memenuhi 6 syarat setidaknya dari 7 bolam bagus. Yang tidak terpenuhi adalah apa? Dia tidak bisa diservis. Kalau Anda beli tipe kri memenuhi 7 syarat bolam bagus. Ya, ini minus 1 syarat, tapi sudah sangat-sangat, istilahnya sudah sangat-sangat mantap lah, ya. Kipas berputar, angin ditiup, dia harus keluar dari celah-celah sini. Itu namanya pendinginan. Kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsinknya, ini tertutup, jadi namanya tidak ada pendinginan. Kipas berputar, angin meniup, angin mau keluar dari mana? Orang tertutup kok, ya. Anda lihat sendiri, bagian karet belakang itu kan ini tertutup, ya. Jadi makanya pintar-pintarlah Anda memilih tipe LED. Banyak pedagang yang bilang semua bagus LED-nya. Tidak ada yang bilang jelek. Saya jualan LED jelek nih. Tolong dong Anda beli. Tidak ada yang seperti itu. Semua ditulis spesifikasi tinggi-tinggi, bagus-bagus bro. Nggak ada yang kata-kata jelek. Tetapi bagusnya itu di mana kita tidak tahu. Nah, LED ini maksimum 30 watt 3500 lux, 3 kali lebih terang dari halogen standar. Ya, apa keunggulan bolam ini? Yang seperti tadi saya bilang bisa buat hujan atau kabut. LED ini bisa menyala warna putih. Anda tinggal matikan switch lampu, nyalakan lagi, dia akan berubah warna. Ya, dia akan berubah warna menjadi warna putih kuning. Jadi putih kuning, dia akan berubah lagi menjadi warna kuning. Jadi Anda tinggal matikan, nyalakan switch lampu, dia akan berubah warna. Kalau lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi Anda mau pakai di mode lampu dekatnya putih, lampu jauhnya tetap warna putih. Anda mau pakai di mode lampu dekatnya putih kuning, dia lampu jauhnya tetap putih. Dia mau pakai di lampu dekatnya warna kuning, lampu jauhnya tetap warna putih. Ya, jadi lampu jauh tetap warna putih,
lampu dekatnya yang bisa berubah warna, 3 warna ya. Putih dipakai pada saat kapan? Putih dipakai pada saat jalanan kering. Kuning dipakai pada saat kapan? Pada hujan atau pada saat kabut. Putih kuning dipakai pada saat kapan? Dipakai saat Anda ketemu jalanan yang benar-benar gelap. Misalnya Anda jalan di jalan tol Cipali, Palimanan ya, gelap tuh, malam-malam nggak ada lampu, Anda nyalakan putih kuningnya bro ya. Cut off saya jamin ini ada bagus, cut offnya di putih sangat istimewa saya jamin ya. Karena barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Makanya untuk Anda yang beli kasih tahu saya mobilnya apa ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya. 3 warna, common ground, common positif bisa, tinggal colok ya, tidak perlu khawatir ya. Driverless, jadi ini tinggal colok ya. Sudah dirajut oleh nilon. Bukan, ini tidak ada drivernya bukan berarti tidak ada drivernya. Drivernya ada tapi inside di dalam ya. Jadi teknologi terkini lah. Kalau yang masih ada drivernya sebenarnya teknologi lama ya. Jadi ini drivernya ada tapi di dalam inside ya. Jadi semoga bisa PNP, tinggal colok aja selesai gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih.